Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita akan masuk lagi di sesi ketiga dalam renungan di bawah naungan Al-Quran yang akan mengambil tema relevansi Al-Quran untuk setiap masa dan tempat. Alhamdulillah sudah hadir sini Ustaz Husain Alatas, Ustaz Alfan, juga Ustaz Hamzah Alatas. Kita akan berdialog mengenai relevansi Al-Quran untuk setiap masa dan tempat. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam. Ustaz Hamzah, Ustaz Alfan. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sudah membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini membawa kita kepada keriduannya dan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh penjelasan masalah dari guru-guru kita. Sebagai pengantar, relevansi Al-Quran untuk setiap masa dan tempat akan disampaikan oleh Ustaz Alfan. Fadal, Ustaz Alfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat jamaah pendengar pemirsa televisi Radio Silaturrahim, alhamdulillah kita pada hari ini bersama-sama mendapatkan kesempatan dari Allah untuk merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah di hadapan kita bersama telah hadir guru kita bersama, murabbi ruhani kita bersama, yakni Habibana Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas dan Ustadz Hamzah Al-Atas. Maka sebelum kita melanjutkan, baiknya dari saya kita berdoa bersama dengan kalimat yang sama yang merupakan tahiyat Islam kita bersama. Semoga kita betul-betul berada dalam doa kita bersama itu yang intinya kita sangat memimpikan terwujudnya keselamatan kepada kita, dan kita juga mengharapkan kehidupan kita selalu mendapatkan rahmah kasih sayang dari Allah, dan juga keluarga kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan membahas suatu tema, yakni relevansi Al-Quran fi kulli zamanin wa makanin. Relevansi, kecocokan, up-to-date, aktualnya Al-Quran di setiap tempat dan zaman. Kebanyakan kita, ya sebagaimana kita mafhumi, kadang-kadang Al-Quran ini kita hukumi dengan kitab yang mati. Maksud saya adalah seolah-olah Islam ini terbatas masa, Al-Quran ini terbatas masa lakunya di zaman Rasul dan sahabat. Nah, kebanyakan kita sering sekali mengukur tentang persoalan di dalam agama ini dengan apa yang kita pahami dari kitab-kitab fikih ataupun hadis-hadis. Sehingga keluar mungkin statement apa yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi dan para sahabat, maka masuk dalam kategori bid'ah. Nah, statement seperti ini sungguh sangat membahayakan, karena kalau misalkan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat bid'ah,
Di zaman sekarang kita justru melakukan sesuatu yang bid'ah. Saya contohkan seperti zakat dengan mengeluarkan beras itu. Kalau misalkan kita cari di dalam Al-Quran, nggak ada Rasulullah mengeluarkan zakat dengan beras, para sahabat dan seterusnya. Oleh karenanya sebelum kita tersihir dengan statement ini, ya marilah kita renungkan Al-Quran, dan di hadapan kita insya Allah nanti akan dipaparkan tentang relevansi Al-Quran itu, karena memang kita butuh dalil yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di hadapan para intelektual, para imam dan komunitas serta pemimpin komunitas itu. Itu saja salah satu contoh tadi Ustadz. Insya Allah nanti akan menyebar kemana-mana, di mana relevansi Al-Quran ini memang harus untuk digali untuk menjawab beraneka macam tuduhan, dan juga yang kedua menjadi basic kita dalam beramal. Sering sekali kita tidak diperbolehkan beramal ini, beramal itu, karena landasannya katanya Rasul tidak mempraktekkan. Padahal Rasul juga bukannya tidak tahu, tetapi dibatasi oleh perkembangan zaman di saat itu menurut hemat kami. Maka untuk lebih luasnya kita persilahkan kepada Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas, falyatafaddal mashkuran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma akhlis niyatina wa saddid alsinatana waj'alna ya Rabbana hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa taqabbal minna ya karim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kerabat kerja di studio yang menemani kita pada pagi hari ini, begitu pula seluruh keluarga besar umat manusia yang lahir dari ayah ibu yang sama, yang ditempatkan di muka bumi sebagai khalifah yang menjalani amanat Allah. Sukses dan gagalnya kita tergantung kita menjalankan amanat dan tugas yang Allah amanatkan kepada kita. Semoga Allah membimbing kita untuk betul-betul menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya. Ustadz Hamzah bin Atas Al-Atas, Ustadz Alfan Sunardi, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna Atep di pagi hari ini yang menemani kita. Begitu pula rekan-rekan yang lain. Salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini banyak kaum muslimin belum dapat membedakan di antara fikih dan kitab suci Al-Quran dengan tuntunan syariat, di mana bukan hanya mengikat kita, tapi bahkan Nabi kita Muhammad SAW terikat penuh dengan Al-Quran yang Allah turunkan dan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Thumma ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami tempatkan engkau di atas syariat kami. Syariat yang berasal dari bimbingan dan petunjuk kami, ikutilah. Bahkan dalam suratul Maidah Allah mengatakan, wa anzalallahu ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Berikutnya, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik
Bagaimana Nabi ditegaskan agar mengikuti yang Allah turunkan, tidak mengikuti hawa nafsu keinginan mereka, dan waspada dari upaya mereka yang berupaya untuk memalingkan engkau dari sebahagian apa yang Allah turunkan. Ini perintah Allah kepada Nabi. Oleh karena itu tidak mungkin Nabi dengan hadis yang beliau ucapkan, amal yang beliau lakukan berlawanan, berseberangan dengan kitab Allah. Kalau ada seorang muslim atau seorang ulama mengatakan bahwa Nabi memiliki wewenang untuk membekukan, menghapuskan apa yang terdapat dalam kitab Allah, maka ini bukan seorang yang layak untuk mendapatkan gelar alim Rabbani atau ulama Rabbani. Ini jelas-jelasan merupakan orang yang berupaya untuk mengacau balaukan agama. Nah, perlu bagi setiap muslim memahami perbedaan di antara fikih ulama, Al-Quran, dan syariat Allah. Apa perbedaannya? Fikih dalam bahasa Arab artinya al-fahmu, pemahaman. Pemahaman manusia bisa mengenai sasaran, bisa meleset dari sasaran, bisa benar, bisa salah. Dan ini diungkapkan bukan hanya oleh ulama-ulama mutaakhirin, bahkan oleh sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat dia tidak menjumpai nas yang tegas dalam satu masalah, karena merupakan sesuatu yang baru, beliau mengatakan, saya berijtihad. Ini pendapat saya. Kalau benar dari Allah, kalau salah kembali kepada saya dan syaitan. Begitu juga Imam Syafi'i ketika dia berpendapat berbeda dengan yang lain, dia mengatakan ini pendapat saya shawab, bukan hak. Kalau hak tidak menerima sama sekali apa? Tidak menerima kemungkinan adanya apa? Kesalahan. Tapi shawab bisa benar, bisa meleset. Yahtamilul khata', bisa saja pendapat saya salah. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu shawab, pendapat orang lain menurut saya khata', artinya tidak sesuai dengan apa? Dengan as-shawab, tapi bisa saja pendapat dia yang benar. Ini merupakan ketawaduan seseorang yang membedakan di antara pendapat dia dengan apa yang datang dari sisi Allah maupun Rasulnya secara pasti. Fikih manusia sesuai dengan manusia yang tidak mengetahui yang gaib di langit maupun yang tersembunyi, dengan sendirinya penuh dengan kekurangan. Di mana fikih manusia atau pemahaman mereka sifatnya wakti, terikat dengan waktu. Begitu juga dengan makani dan waktu, terikat dengan waktu dan tempat di mana dia hidup. Bisa saja pada waktu itu pendapatnya benar, tapi belum tentu cocok untuk masa-masa berikutnya. Oleh karena itu, fikih ulama, bagaimanapun alimnya, tidak bersifat relevan untuk setiap masa maupun setiap tempat. Oleh karena itu, seharusnya ijtihad ulama di satu masa tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk setiap masa. Seharusnya datang mujtahid berikutnya, melihat apakah pendapat dia masih relevan apa tidak. Kalau tidak relevan, seharusnya dia berusaha untuk mengkaji, meneliti sumber-sumber referensi hukum Islam, kemudian melihat fikih yang sesuai untuk masanya. Fikih bisa berubah-ubah karena kembali kepada pengetahuan manusia, tapi kalau syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu relevan. Kenapa? Karena datangnya dari Allah yang menciptakan langit bumi dan menciptakan kita umat manusia. Kalau seluruh produk manusia berkembang, tapi manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, kira-kira manusia dulu dan sekarang sama apa tidak? Manusia dulu ya dan sekarang dari struktur sama. Tapi ternyata mampu berhadapan dengan tantangan zaman. Mereka yang memproduksi teknologi yang canggih yang terus berkembang. Tapi teknologinya dianggap betul-betul terobosan di satu masa, ternyata apa? Pada masa berikutnya dianggap sudah tertinggal. Kadaluarsa. Begitu juga kitab Allah, sebagaimana kita datang dari Allah, ya,
yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan tantangan dan kemajuan. Begitu juga Al-Quran, kitab yang selalu hidup, yang tidak akan pernah lapuk karena seringnya dibaca, karena seringnya dikaji dan diteliti. Justru setiap kali kita mengkaji, ilmu kita bertambah, kita akan menemukan rahasia-rahasia dan mutiara-mutiara hikmah yang amat indah. Ini merupakan karunia Allah yang tak terhingga. Allah katakan, qad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur, wa kitabum mubin, dan kitab yang memberikan penerangan. Juga Allah gambarkan dalam surat An-Nur, nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Itu Al-Quran. Juga Allah katakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini merupakan karunia Allah. Datang untuk memberikan nasihat, menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Lalu Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, hendaknya mereka menyambut rahmat Allah dan karunia-Nya ini dengan penuh rasa gembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Kitab suci Al-Quran karena datang dari Allah, dia akan lebih baik dari segala apa yang dikumpulkan manusia. Coba teliti cari kitab yang dikumpulkan manusia, apakah bersifat suci? Tidak. Buku hadis dari kalangan manapun juga akan ditemukan kesalahan-kesalahan, kebohongan-kebohongan, walaupun para pencinta yang fanatik ya, menutup mata dari kesalahan tersebut, berusaha melakukan pembenaran. Tapi kebenaran, dia akan tampil dengan jelas. Ya. Walaupun dibusukkan, sedangkan yang batil walaupun dibenarkan akan terlihat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Nah, kita akan melihat ya, bagaimana relevansi Al-Quran untuk setiap zaman dan makan. Kita akan ambil contoh kali ini berkaitan dengan talak, perceraian dalam Al-Quran dan talak dalam fikih. Saya berikan pengantar berkaitan dengan perceraian dalam buku fikih. Kita tahu bahwasannya yang cukup populer di tengah-tengah kita, orang kalau menikah, bercerai, rujuk secara main-main dianggap apa? Dianggap sah. Mengutip dari satu hadis, hadis ini walaupun sebagai orang menganggap hadis sahih, tapi saya persaksikan Allah bahwa ini merupakan hadis palsu. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, ya, itu an-nikah wa talaq wa rujuk. Ada 3 hal. Seriusnya serius, humornya juga serius. Itu nikah, talak, dan cerai. Bayangin, bangunan rumah tangga yang merupakan fondasi dari bangunan bangsa, main-mainnya dianggap serius. Perhatikan coba. Apakah mungkin ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita akan lihat bagaimana Al-Quran menangani masalah ini. Dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 24 sebelum berbicara mengenai kasus ila dan cerai. Ila itu seorang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Bukan diceraikan, tapi tidak menggauli istrinya. Kemudian setelah itu berbicara mengenai perceraian. Allah berfirman, wala taj'alullaha urbatan liaimanikum. Jangan kalian jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian. Apa-apa sumpah. Orang yang banyak bersumpah menunjukkan apa? Dia sebetulnya orang yang tidak yakin akan dirinya. Kalau dia tidak yakin akan dirinya, bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain? Berarti orang ini karena sering berbohong atau membohongi dirinya, dia harus apa? Banyak-banyak bersumpah. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Hendaklah kalian berbuat kebajikan, bertakwa kepada Allah, tidak sembarangan dalam kehidupan kalian, dan lakukanlah perbaikan di antara manusia. Orang atau pasangan suami istri yang katakan dalam keadaan berjauhan, upayakan untuk bisa rujuk kembali. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Nah, lihat ayat berikutnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum.
Allah tidak mengenakan sanksi bagi kalian pada sumpah kalian yang tidak serius, yang main-main. Orang Arab kan paling sering. Wallahi, aywa itu sumpah. Asalnya ay wallahi. Waimullah. Dari mulai zaman jahiliyah masuk zaman Islam, ya. Orang Arab paling sering sumpah. Uqsimu billah, qasaman billahil azim. Nah, sumpah-sumpah yang dikeluarkan bukan dari hati, yang serius, dengan tekad, tapi hanya main-main, Allah tidak menghukum kalian. Maksudnya, tidak melahirkan sanksi hukuman, ya, di mana kalau orang yang dari hatinya, beda. Tapi tetap, sumpah-sumpah yang tidak benar bisa melahirkan dosa. Namanya yamin ghamus, bisa menjerumuskan orang dalam dosa, tapi tidak kena sanksi hukum. Artinya, kalau seorang bersumpah main-main akan menceraikan istrinya, tidak dikenakan sanksi hukum, ya, tapi dosa karena main-main dalam hal ini. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Kalau dalam surat Al-Maidah bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian pada sumpah kalian yang tidak serius, sumpah yang main-main, tapi Allah hukum kalian dengan apa yang keluar dari hati kalian. Begitu juga dengan sumpah kalian yang kalian keluarkan dengan tekad dan kesadaran. Setelah itu apa? Wallahu ghafurun halim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, setelah itu Allah bicara mengenai ila. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, Allah hanya berikan batas maksimal baginya 4 bulan. Tidak boleh lebih. Kalau kalian memang tidak berniat untuk kembali, jangan buat wanita ini terkatung-katung. Digauli tidak, diceraikan tidak. Jadi hanya 4 bulan. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka mau balik, ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi wa'in azamut talaqa fa'innallaha sami'un alim. Kalau mereka bertekad untuk kembali, Allah apa? Kalau mereka berniat untuk berpisah, Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Berarti kembalinya bukan rujuk, ya. Karena Allah sebutkan wa'in azamut talaq setelah itu. Kembalinya, ya, bukan rujuk, ya, tapi dengan membatalkan sumpahnya. Melakukan apa? Kafarat, membayar sumpah, dia bisa rujuk kembali pada istrinya. Jadi status mereka bukan bercerai, kecuali kalau mereka bertekad untuk menceraikan istrinya. Jadi berikan kesempatan 4 bulan. Mau rujuk, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penjabar. Mau bercerai, Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu. Setelah itu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan mereka menunggu, ya. Belum final mereka bercerai, tapi mereka menunggu diam bersama suami di rumah yang sama selama 3 kali suci dan haid. Selama 3 kali suci dan haid. Quru, ya, diambil dari kata qara'a, arti jamaah, maksudnya al-jam'u bainat tuhri wal haid. Bukan 3 kali haid, tapi 3 kali suci dan haid. Berarti kalau sudah seorang memasuki 3 kali suci masih belum kelar. Tungguin sampai haidnya, ya, selama 7 hari selesai, maka berakhirlah masa iddahnya. Tetap tinggal di rumah, di bawah nafkah suami dan statusnya masih istri. Oleh karena itu kalau suami ingin rujuk kembali, tanpa harus menikah lagi. Tanpa harus menikah, karena dia masih istrinya. Mereka berdiam selama 3 kali suci dan haid dalam rumah, akan memberikan kesempatan buat mereka untuk rujuk. Kalau masalahnya tidak amat dahsyat, biasanya dengan mudah hati yang marah akan apa? Akan melembut kembali. Apalagi kalau mereka memiliki anak. Dan orang tua dari kedua belah pihak akan berikan nasihat mereka. Tapi kalau saat dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini merupakan pangkal dari bencana. Walaupun mau balik, gengsi karena sudah keluar omongan-omongan gak bagus. Betul enggak? Belum lagi kalau ada pria yang kedua. Dikomporin, kamu gak usah takut, itu suami kamu gak menghargai kamu. Kalau suami kamu tidak menghormati kamu, saya siap untuk menggantikan suami kamu. Nah, kalau laki-lakinya orang-orang mampu, ya, yang punya penampilan baik, perempuan yang datang. Kesian kamu. Saya tahu kamu baik sama istri kamu, tapi ternyata keluarga istri kamu ceritakan kamu begini, kamu begini, kamu begini.
supaya kalau pisah dia yang tampil menggantikannya. Belum lagi tukang biola, ya. Tukang piul, ya, yang berusaha untuk memanas-manasi. Mereka sebetulnya nggak diuntungkan, malah keluar uang. Tapi senang kalau orang ribut. Nah, ini orang-orang yang punya penyakit. Tapi kalau tinggal di rumah, hanya pisah ranjang, si suami berpikir apa betul dia akan tinggalkan istrinya. Istrinya bukan hanya telah menyakiti dia dengan omongan, banyak kebaikan yang dilakukan. Akan terbayang pada kebaikan-kebaikannya. Apalagi kenangan bersama suatu mereka menikah, ya, suatu memadu kasih, melahirkan juga anak-anaknya. Katakan bukan untuk dia, bagaimana kalau seandainya berpisah, anak-anaknya siapa yang akan memberikan perhatian buat mereka? Anaknya datang kepada bapaknya dengan sedih, datang kepada ibunya dengan sedih, diharapkan mereka bisa rujuk kembali. Kita lihat bagaimana Al-Quran berusaha mempertahankan rumah tangga. Dan mengingatkan bahwa yang tidak serius itu adalah apa? Adalah hal yang tidak sama sekali termasuk dalam hal yang dikenakan sanksi. Ini Quran ngomong begini, tahu-tahu kita dengar hadis seperti itu. Antum bayangkan coba. Ini kan jelas-jelasan fatwa yang menyalahi Quran. Tapi karena kefanatikan pada mazhab, mereka bela habis-habisan. Nah, sekarang kita berpindah kepada contoh yang lain dalam kasus perceraian. Dalam buku fikih, ya, mereka membagi perceraian kepada dua bahagian. Satu yang dinamakan tolak sunnah, satu tolak bid'ah. Kita bertanya, apakah tolak bid'ah itu sah? Mereka bilang, tolaknya sah, tapi bid'ah. Ini yang mengherankan mereka selama ini gembar-gembor bahwa setiap bid'ah itu bolal. Tapi di sini yang jelas-jelasan bertentangan dengan Quran, mereka anggap sah. Ini kan satu pendapat yang konyol luar biasa. Iya. Apa yang dimaksudkan dengan tolak yang sunnah? Tolak yang sunnah itu yang mengikuti perintah Allah. Allah dalam Al-Quran memerintahkan seorang laki-laki kalau ingin menceraikan istrinya harus pada saat suci sebelum digauli. Jadi kalau istrinya baru suci, ya, belum digauli, ya, kalau dia mau ceraikan istrinya, ceraikan pada saat itu. Jangan sudah digauli, diceraikan. Juga diceraikan istrinya bukan dalam keadaan haid. Kalau diceraikan dalam keadaan haid, tidak sesuai dengan perintah Allah. Dia boleh diceraikan pada saat hamil, tapi dengan syarat kehamilannya sudah jelas. Artinya itu anak betul-betul dari suaminya. Cuma masa iddahnya berbeda. Kalau seorang wanita yang punya kebiasaan datang bulan, masa iddahnya 3 kali haid, 3 kali suci dan haid. Kalau seorang wanita hamil, selama dia hamil masih dalam keadaan beriddah. Kalau suaminya ingin balik tanpa harus menikah kembali. Sampai melahirkan anaknya, begitu anaknya lahir, baru iddahnya berakhir. Jadi kalau diceraikan pada bulan pertama, tunggu 8 bulan. Tapi kalau diceraikan pada 8 bulan, mau nggak mau tinggal sebulan. Nah, kalau wanita yang meninggal dunia, iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan? Selama 4 bulan 10 hari dia tidak boleh sama sekali membuka diri untuk menerima lamaran atau berjanji sama orang sampai berakhir iddahnya. Nah, kita lihat ini pendapat fuqaha yang mengatakan kalau perceraian dilakukan pada saat wanita haid atau suci telah digauli, ya, maka dianggap cerainya itu sah, tapi bid'ah. Nah, kita dengarkan Allah yang menurunkan syariat, bukan fikih-fikih para ulama yang kadang-kadang berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi atau untuk menyenangkan sebahagian manusia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah. Ini ayat pertama surah At-Talaq, ya, yaitu surah yang berada pada juz 28. Juz 28. Pada mushaf yang umum berada pada halaman 558. Wahai Nabi, karena Nabi sebagai pemimpin, maka dia yang diperintahkan untuk mengawasi hal ini dalam pelaksanaannya. Idza talaqtumun nisa, kalau kalian akan menceraikan istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihin, ceraikan mereka
pada saat wanita-wanita ini siap untuk menghadapi iddahnya. Iddah hanya bisa dimulai pada saat suci sebelum digauli. Kalau pada saat haid nggak bisa memulai iddah. Pada saat haid tidak bisa memulai iddah, pada saat suci sehabis digauli tidak bisa memulai iddah. Hanya pada saat suci sebelum digauli baru dia dapat memulai iddah. Jadi Allah tegaskan, ceraikan mereka pada saat mereka dapat memulai iddahnya pada saat suci sebelum digauli. Atau pada saat hamil sudah jelas kehamilan. Wa ahsul iddah, dan hitunglah waktu iddah dengan sebaik-baiknya. Ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah mengaitkan bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan pada saat wanita memulai iddah mereka. Disebutkan syaratnya. Kita tahu bahwa hukum berkaitan dengan syaratnya. Kalau syarat tidak terpenuhi, hukumnya tidak apa? Tapi anehnya mereka mengatakan bahwa cerainya sah, walaupun bid'ah. Kenapa Nabi yang dipanggil? Artinya Nabi diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaannya. Kalau tidak terlaksana sesuai dengan aturan Islam, Nabi diperintahkan untuk merombak. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada saat haid, Sayyidina Umar bawa ke hadapan Rasulullah, Rasulullah bilang, tarik kembali istri kamu. Tarik kembali istri kamu karena kamu ceraikan bukan pada waktunya. Tunggu sampai dia suci, bersih, sebelum digauli, baru kalau kamu ingin ceraikan pada saat itu. Artinya, cerai dengan pertimbangan, bukan dengan emosi. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar tarik kembali, bukan rujuk. Kalau rujuk, kalau sah cerainya. Kalau nggak sah cerainya, bagaimana rujuk? Betul nggak? Jadi bukan rujuk, tapi itu merupakan menarik kembali sampai apa? Sampai dia dalam keadaan suci, bersih sebelum digauli. Nah, kalau dia mau jatuhkan cerai, pada saat itu jatuh, tinggal menunggu iddahnya. Setelah itu Nabi mengatakan, itulah iddah yang Allah perintahkan agar wanita diceraikan pada saat itu. Kemudian, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian keluarkan wanita-wanita kalian dari rumah mereka. Karena mereka masih sebagai istri yang beriddah, dan itu rumah juga rumah mereka masih. Wala yakhrujna. Tidak boleh diusir, tidak boleh juga keluar dengan kemauan mereka. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau wanita ini melakukan perbuatan keji yang terbukti, bukan kata orang, selingkuh umpamanya. Itu lain masalahnya, berarti dia tidak punya kehormatan. Tapi kalau dia tidak melakukan perbuatan selingkuh, perbuatan yang kotor, tinggal di rumah, hanya terjadi keributan yang sifatnya biasa di antara suami istri, tidak boleh sama sekali keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Lalu Allah tegaskan, wa tilka hududullah, ini merupakan ketetapan, batasan yang langsung ditangani oleh Allah. Bukan kembali kepada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, atau Syiah Sunnah, perintah dari Allah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Siapa yang melampaui dan melanggar batasan yang dibuat oleh Allah, berarti dia telah zalimi dirinya. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu nggak tahu. Setelah ini bisa aja dari benci kembali suka. Kalau si perempuan dipulangkan ke rumahnya, ternyata apa? Dia menyesal kemudian, berat untuk menarik kembali istrinya. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Nah, kita lihat fa idza balagna ajalahun, kalau sudah tiba saat-saat mendekati berakhirnya iddah itu 3 hari suci dan haid, ya. Fa amsikuhunna bima'ruf. Kalian pilih, rujuk mereka dengan cara yang baik, au fariquhunna bima'ruf, atau ceraikan mereka dengan cara yang baik. Kemudian wa ashhidu dzawai adli minkum. Ini perintah Allah, persaksikan 2 orang yang adil di antara kalian. Bukan main-main nih. Ya. Tapi persaksikan 2 orang yang adil di antara kalian. Wa aqimus syahadata lillah, dan wahai para saksi, tegakkan kesaksian semata-mata karena Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah nasihat yang diberikan oleh Allah bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa pada Allah, patuh, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan baginya rezeki dari jalan yang tak terduga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar, berserah diri pada Allah, Allah akan berikan jaminan kecukupan baginya. Nah, kita lihat ayat-ayat ini begitu jelas.
dalam perceraian hanya berlaku pada saat wanita siap untuk beriddah, yaitu pada saat suci sebelum digauli atau hamil. Ini syarat. Syarat itu disebutkan dalam Al-Quran. Bukan syarat dari ijtihad, tapi syarat yang disebutkan. Saya bertanya, kalau seandainya orang sholat belum waktunya, sholat subuh jam 3 malam, sah nggak? Tidak sah. Atau sholat tanpa wudu? Tidak sah. Nggak sah kan? Begitu juga. Kalau orang ceraikan istrinya nggak terpenuhi syaratnya, nggak sah sama sekali. Jadi kita bertanya, dari mana nih mereka yang meriwayatkan hadis-hadis, ya, atau mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan kitab Allah, mengatakan apa yang tidak terpenuhi syaratnya sah tapi bid'ah. Jadi betul-betul kontradiksi. Nah, bandingkan sekarang fatwa para ulama, nggak semua ulama ya, fatwa sebagian ulama tadi dengan fikih-fikih mereka, dan keterangan Al-Quran mana yang indah. Mana yang akan menjaga keutuhan rumah tangga. Ketika saya sampaikan ayat-ayat ini kepada pengajian ibu-ibu, seorang wanita mengatakan, ya Allah, kalau saya tahu ayat-ayat ini, nggak mungkin saya bercerai sama suami saya. Karena suaminya emosi, perempuan emosi, akhirnya pulang ke rumah, setelah itu mereka ingin rujuk, mereka masing-masing gengsi. Padahal masih sama-sama suka. Nah, fikih-fikih ini kalau kita lihat, banyak bukan hanya tidak relevan, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran, begitu kita baca ayat-ayatnya, ya Allah, kita rasakan seolah-olah merupakan hal yang paling tepat, yang paling ideal, seolah-olah baru diturunkan. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini, pertengkaran, perselisihan, persaingan dalam bidang ekonomi, seringkali membuat orang gampang emosi. Pulang kerja capek-capek, keluar dari mulutnya ucapan yang tidak serius, karena emosi. Ternyata dijatuhkan pada saat suci, malamnya habis digauli, ya nggak sah. Betul nggak? Ini batasan-batasan yang Allah berikan bukan ingin menyempitkan kita, tapi ingin menjaga keutuhan rumah tangga kita, di mana korbannya akan banyak, anak, kebencian di antara dua keluarga. Jadi Al-Quran betapa indahnya di saat betul-betul menjadi pedoman acuan bagi kita, dan Rasul berpedoman kepada Al-Quran. Dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Maka ulama sekarang seharusnya menjadi Rabbaniyin yang menjaga kitab Allah, menyampaikannya kepada umat. Kita minta kepada Ustaz Hamzah untuk melanjutkan menyempurnakan apa yang kita sampaikan. Subhanallah, betapa relevannya Al-Quran bagi setiap zaman dan tempat. Kalau kita dengarkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita dengarkan tadi bagaimana indahnya Al-Quran dan bagaimana sesuainya Al-Quran dan tuntunan Al-Quran untuk setiap zaman dan tempat. Sampai saat sekarang pun, ya, kondisi sekarang begitu relevan. Tidak seperti yang digambarkan dalam tadi, riwayat hadis. Ya. Berangkat dari riwayat hadis tadi, salasun. Ya, diawali biasanya orang mengucapkannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang dengar qala Rasulullah, wah ini pasti dari Rasulullah. Kadang-kadang orang yang awam karena cintanya kepada Rasulullah dianggap ini ucapan Rasulullah. Padahal ada ancaman dari Rasulullah SAW, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Jadi ketika kita mendengarkan ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita teliti dulu isi, ya, dari apa yang dibicarakan itu, apa benar sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Ya, kalau nggak tahu ya tanya kepada yang mengerti. Ya, kalau sesuai, ya, maka itu, ya, ada kemungkinan besar itu adalah, ya, yang pasti itu adalah bisa dikatakan itu adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka mustahil itu keluar dari mulut Nabi. Mengenai hadis yang tadi, salasun jidduhun najid wa hazalahun najid, an-nikah wa talaq wa raja'ah, secara riwayat saja, ya, ada perawi yang majhul, ada perawi yang tidak dipercaya di sana. Jadi secara riwayat aja, secara sanad
itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi secara matannya, secara isinya bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Masa main-main jadi beneran? Ya, nikah, talak dan rujuk, main-main jadi bener. Ada orang sekarang main nikah-nikahan, oh jadi. Atau dia sandiwara, jadi seolah-olah dia jadi suami istri, jadi seperti itu. Masa seperti ini aturan dari Allah seperti ini? Ya, ini secara akliyah aja nggak masuk akal. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya, iya, uniknya Al-Quran ini. Kalau kita baca tentang azam itu, bahwasanya nikah itu harus pakai azam, harus ada pakai persiapan, harus pakai tekad, artinya benar-benar sesuatu yang diniatkan secara kuat. Azam itu artinya niat tekad yang kuat. Di dalam Al-Quran masalah nikah dan talak ini Allah sebutkan dengan kata azam. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 235, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kalian mengazam menikah. Arti azam itu arti bukan saja niat, tapi niat dengan sungguh-sungguh, dengan tekad, dengan sesuatu yang dipersiapkan dengan baik, yaitu sampai masa iddahnya berakhir kalau menikah dengan orang yang pernah bersuami, artinya dengan janda seperti itu, sampai habis iddahnya. Jadi disebutkan di sini kata azamut, wala ta'zimu uqdatan nikah. Jadi akad nikah dikaitkan dengan azam. Kalau yang tadi juga sudah dibacakan sama Ustaz Husin, kalau tolak juga begitu, wa in azamut tolak. Kalau mereka benar-benar bertekad untuk bercerai. Jadi bercerai bukan dengan main-main kemudian bercerai. Apalagi bercerainya itu lagi yang sering juga dijelaskan di kitab fikih, bercerai sampai 3 kali dalam satu majelis, talak 3 dalam satu majelis itu jatuh. Artinya jatuh 3. Jadi kalau orang menceraikan, saya tolak kamu, tolak 3 sekaligus. Udah jatuh katanya. Oh, ini nggak boleh balik lagi. Ini banyak kejadian. Bulan lalu ada orang nanya seperti ini. Ini tidak jatuh. Kesatu tidak. Kalaupun itu dia memenuhi syarat tolak seperti yang dibacakan oleh Ustaz Husin tadi dalam surat At-Talaq, dia menceraikannya di waktu suci sebelum digauli, jatuh itu talak. Tapi tolaknya walaupun dia tolak 1000, tetap tolaknya 1 jatuhnya. Karena tolak itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Ya. Talak itu ada tahapannya, ada 2 tahapannya yang di mana dia bisa rujuk kembali. Setelah dia talak, kemudian nggak langsung lepas seperti itu. Ada masa iddah, masa penantian. Allah kasih jedah di sini supaya barangkali nanti dia ada penyesalan, ingin kembali. Oleh karena itu syaratnya seperti di surat At-Talaq, bagaimana kalau dia sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, dia nggak boleh mengusir istrinya keluar, atau istrinya atas kemauan sendiri misalnya mau balik ke rumah ibunya, nggak boleh. Kalau biasanya kan orang ketika menceraikan istrinya, katanya saya minta kamu kepada orang tuamu dengan baik-baik, sekarang saya kembalikan kamu secara baik-baik kepada orang tua, padahal dia masih dalam masa iddah, di mana Allah tegaskan tidak boleh dikeluarkan itu istri dari rumah. Bagaimana kalau istrinya sendiri atas kemauannya sendiri, dia malu, walaupun atas kemauan si istri, tidak boleh. Haram si istrinya keluar dari rumah tersebut. Nah ini. Dan suaminya juga nggak boleh mengeluarkan diri dari rumah itu. Iya, nggak boleh. Itu kan tujuannya kenapa ini? La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra.
Tujuannya agar supaya Allah nanti mungkin merubah dia punya sikapnya, suaminya. Allah balikan hatinya dia jadi rujuk lagi karena suami ngelihat istrinya melakukan sendiri tanpa ada yang ajak bicara. Kemudian kalau dia juga suaminya, si istri ngelihat suaminya, dia bikin kopi sendiri, mau pergi nyiapkan pakaian sendiri, mau kerja seperti itu, timbul rasa iba, rasa kasih sayangnya lagi. Ini bisa rujuk ini. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ini tujuannya seperti itu. Dan ya, di samping itu juga sebenarnya Al-Quran ini sangat-sangat menjaga keutuhan rumah tangga. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan pernikahan ini sebagai mitsaqan ghalidha wa qad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bahwasanya ini pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat. Jadi ikatan yang sangat kuat ini yang Allah katakan, ini bukan ikatan kata manusia, bukan. Allah yang mengatakan, kok kemudian gampang sekali dengan main-main ikatan ini bisa lepas. Oleh karena itu Allah berikan tahapan supaya ikatan ini jangan lepas. Ketika seorang misalnya ada percekcokan antara suami istri, Allah nasihatkan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari ambil juru damai istilahnya, baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, ya supaya ya mendamaikan antara keluarga ini. Tapi kemudian apabila ini nggak bisa juga, ya kemudian Allah berikan, ya nggak bisa selesai juga permasalahan ini, ya Allah berikan kasih kesempatan tolak satu. Ya, tadi tolaknya pada saat ya suci sebelum digauli. Setelah talak yaitu ada masa iddah. Nanti kalau tidak bisa juga ya ada dikali kesempatan kedua nih, yang tolak yang kedua seperti itu. Sampai ada 3. Ini ada tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau udah tahap 3 nggak bisa rujuk lagi seperti itu. Nah, ini sama seperti kayak kita ini kalau kerja di perusahaan, kalau melanggar dikasih SP1. Kan nggak langsung keluarin, terus melanggar lagi ya deh SP2. Baru kalau ada melanggar lagi udah SP3 dikeluarin ya. Seperti itu juga. Nabi Musa sama Al-Abdus Soleh yang kita bilang Nabi Khidir ya, diberi kesempatan, Nabi Musa mau belajar Nabi Khidir, diberi kesempatan sampai 3 kali. Itu seperti itu memang. Dan inilah lihat relevansi Al-Qur'an dengan dipakai dalam sekarang peraturan-peraturan di sini. Dan kalau kita lihat sekarang ini, misalnya di lembaga, di KUA, misalnya kalau ada orang bercerai, didamaikan dulu, dimediasi dulu. Ini sebenarnya, ini yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau yang tadi langsung, di kitab fikih disebutkan, kalau dia cerai langsung jatuh, itu katanya benar, itu yang nggak sesuai dengan syariat. Jadi yang harus kita pahami di sini bagaimana, apa itu syariat, yaitu syariat yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang mana sunnah Nabi kita adalah pasti sejalan dengan Al-Quran. Nah ini yang sering jadi masalah ketika banyak orang bertanya, ya, dia sudah menceraikan istrinya, ya, 3 kali karena dia emosi, ditolak 3. Padahal dia punya anak, dia masih cinta sama istrinya. Gimana nih baliknya? Ya, ditanya sama Ustadz, dibacain kitab fikihnya. Wah, nggak bisa inti balik lagi, itu udah tolak 3. Ya, kalau inti mau, mesti istri inti kawin dulu sama orang lain. Ada penyeling. Ya, ada yang nanya muhalil namanya, muhalil. Artinya yang buat halal kembali kita bisa nikah itu. Karena orang yang ditolak 3 nggak bisa balik lagi kepada istrinya. Nah, biasanya Ustadznya mau tuh jadi muhalil. Nah, kalau dibiayain misalnya. Ini pernah kejadian ketika sudah dinikahkan oleh si wanita itu, si istrinya itu oleh seorang, ya, atas biaya dan persetujuan yang bekas suaminya ini, ternyata nggak mau cerai, ribut. Iya, masa menikah main-main, masa peraturan seperti ini. Si perempuan bilang laki lebih baik. Lakinya lebih baik, nggak mau balik lagi. Nah ini hal ini seperti inikah hukum Islam syariat Allah
main-main seperti itu, padahal yang jadi korban keluarga yaitu anak-anaknya, ya, pisah antara ayah dan ibunya. Udah gitu lagi keluarga besar antara pihak laki dan pihak perempuan, terputus silaturahmi antara dua keluarga besar itu. Ini dampaknya begitu besar. Nah, lalu apakah ini syariat Allah Subhanahu wa taala? Wah, iya benar. Allah alam. Mungkin satu pertanyaan Ustaz. Nah, tadi perceraian yang bid'ah dalam kategori besar tadi kan sudah terjadi Ustaz, dan korbannya banyak. Nah, bagaimana solusi bagi korban-korban ini Ustaz? Sementara dulu perceraiannya itu kan tidak sah, kan begitu. Terus menerus akhirnya terjadi cerai juga karena waktu kan, dan nggak mau recovery kembali mereka. Nah, solusinya bagaimana bagi Tanggung jawab mereka? ulama di akhirat. Masya Allah. Ustaz sama ulama yang tanggung jawab di akhirat. quwata illa billah. Saya akan tutup sedikit dengan dua cerita ini. Dua cerita berkaitan dengan bagi masa-masa emosi dan masa apa? Saling merindukan kembali. Seorang wanita diceraikan oleh suaminya, akhirnya si perempuan dibawa pulang ke rumah. Atau si perempuan melarikan diri ke rumah. Bagi emosi ribut sama suaminya. Emosi ribut sama suaminya, sampai di rumah orang tuanya, biasa ibu mengatakan kesianan. Kesian kalau kita pulangin lagi kepada suaminya, biar tinggal di rumah aja. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah bersama orang tuanya, lama-kelamaan si perempuan, ya, setelah emosinya reda, begitu juga suami emosi reda, mau balik lagi sama suami. Tapi malu. Si laki-laki juga malu. Akhirnya datang perantara, ya, memberikan masukan bahwa si laki-laki ingin kembali. Si orang tua bilang, ahlan wa sahlan. Silakan datang jemput istrinya. Si suami datang jemput istrinya. Begitu dijemput istrinya pulang ke rumah, si bapak ikutin dari belakang. Apa yang terjadi? Waktu dia pulang jelek-jelekin suami, waktu pulang sama suaminya, dia ceritakan, sebetulnya saya udah mau balik buru-buru, tapi orang tua saya begini, begitu. Dijelekin orang tuanya untuk bela diri. Subhanallah. Kembali mereka rujuk. Tidak lama kemudian terjadi keributan lagi. Begitu pulang ke rumah, orang tuanya pegang pentungan. Pulang ke rumah suami kamu. Kenapa, Pak? Dulu kamu waktu balik sama suami kamu, orang tua dijelek-jelekin. Sekarang pulang ke rumah suami lagi. Akhirnya dia balik ke suaminya. Jadi perempuan kalau diikuti perasaannya, pada saat emosi, kita ikut terlibat, akhirnya kita akan menjadi korban apa? Korban tempolong mereka. Jadi tumpahan mereka. Nah, kejadian yang lain kebetulan terjadi pada pembantu saya di rumah, di daerah Cawang. Anak pembantu saya datang ke rumah sambil gendong anaknya, nangis karena suaminya arogan. Bahkan mengeluarkan golok lagi dalam keadaan emosi, mabuk. Ibunya bilang, mulai saat ini kamu jangan balik, saya nggak ridho kalau kamu balik. Kita diam aja. Si perempuan duduk di rumah. Subhanallah, pagi-pagi si perempuan jelekin suaminya, malam suaminya datang. Assalamualaikum Ustaz, saya bisa ketemu istri saya? Bisa, saya panggil. Ibunya keluar, telak pinggang, marah-marah, tidak ridho sama sekali balik, bahkan perempuan sudah nggak mau ketemu kamu lagi. Istrinya nggak mau ketemu kamu lagi. Subhanallah, si perempuan sambil gendong anak, nyingkirin ibunya. Bu, nggak boleh begitu, Bu. Kalau suami lagi ribut, mesti ibu damain. Bukan malah ibu misahin. Dia gandeng tangan suaminya pulang ke rumah. Nah, kita lihat kan, bagaimana kita dengan hawa nafsu kita dan emosi kita, kalau Allah turutin apa jadinya? Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ketahui di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Bahkan Quran turun, kalau Allah turuti kalian pada sebagian yang kalian inginkan, kalian bakal binasa. Tapi Allah dengan bijaksana membimbing manusia kepada yang lebih baik. Jadi apa yang diceritakan Quran betul-betul merupakan hal yang paling ideal. Datang dari yang Maha Tahu, maka mari bersama-sama koreksi fikih-fikih kita yang tidak sesuai dengan Quran. Kita kembali bersatu berpegang pada Al-Quran. Kalau tidak, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, para ulama yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfan. Demikian tadi bincang-bincang kita tentang
relevansi Al-Quran untuk setiap masa dan tempat. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna, kemudian Atep, dan juga Anis Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.